Mengangkut delegasi Kerajaan Arab akan tiba dengan menggunakan 4 pesawat yang terdiri dari 2 pesawat widebody Boeing 777-300 dan 2 pesawat Boeing 737 berukuran sedang. Adapun Raja Salman baru akan mendarat di landasan VVIP Halim Perdana Kusuma pada Rabu siang dengan menggunakan pesawat Boeing 747-400. Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo diagendakan menyambut langsung kedatangan Raja Salman. Pihak bandara menyiapkan area parkir khusus untuk rombongan delegasi di depan area VVIP. Di area parkir ini lebih dari 350 mobil untuk rombongan Raja Salman akan diparkir sebelum bertolak ke Istana Bogor. Untuk menjaga keamanan kunjungan Raja Salman, TNI Angkatan Udara mengaku telah menyiagakan 4 pesawat tempur mereka yang berada di pangkalan TNI Angkatan Udara di Madiun dan di Makassar. Kunjungan Raja Salman ke Indonesia ini memang telah melibatkan persiapan yang cukup besar, dari pengamanan hingga berbagai fasilitas yang terkesan mewah turut dipersiapkan. Termasuk penyambutan kedatangan Raja Salman di DPR, namun Sekretariat Jenderal DPR enggan menyebut berapa total anggaran yang dialokasikan untuk menyambut kunjungan Raja Arab Saudi tersebut. Raja Salman rencananya akan menyampaikan pidato kehormatan pada 2 Maret di hadapan 1.400 undangan di ruang rapat paripurna Nusantara I DPR Senayan, Jakarta. PLT Sekretaris Jenderal DPR Ahmad Junet mengatakan alokasi anggaran kedatangan Raja Salman diambil dari APBN. Sejumlah fasilitas yang dipersiapkan Setjen DPR diantaranya lift khusus, jalur khusus, hingga kursi khusus yang disediakan untuk Raja Salman. Rama Aditya Dharma, CNN Indonesia. Raja Salman bin Abdul Aziz akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia mulai hari ini hingga 9 hari ke depan. Rombongan delegasi Kerajaan Arab ini membawa 1.500 orang, termasuk 10 menteri dan 25 pangeran dengan menggunakan 8 pesawat. Rombongan pertama delegasi Kerajaan Arab Saudi telah tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma Selasa pagi. Rombongan yang menggunakan pesawat Boeing 777 dari Riyadh ini diantaranya membawa Kepala Kepolisian Arab Saudi, Jenderal Othman Al-Muhrij. Delegasi pertama yang tiba di Jakarta dijemput langsung oleh Duta Besar Arab Saudi di Indonesia, Osama bin Muhammad Abdullah. Raja Salman dijadwalkan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma siang ini. Kita langsung saja menuju koresponden CNN Indonesia, Mahardika Utama yang saat ini sudah berada di Bandara Halim Perdana Kusuma. Halo Mahardika, selamat siang. Saya lihat pengamanan sudah terlihat begitu jelas di belakang Anda. Jam berapa kira-kira Raja Salman akan mendarat? Ya, selamat siang Hera. Kalau tadi saya mendapatkan informasi bahwa Raja Salman sudah bertolak dari Kuala Lumpur pada pukul 11.45 waktu Kuala Lumpur, maka diperkirakan akan mendarat di Jakarta atau di Bandara Halim Perdana Kusuma ini sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat atau sekitar 45 menit yang akan datang begitu. Dan di belakang saya saat ini juga sudah cukup banyak penjagaan dari pihak kepolisian yang menjaga arus lalu lintas dan juga menjaga warga yang sejak tadi siang sudah cukup ramai memenuhi kawasan Bandara Halim Perdana Kusuma ini, atau lebih tepatnya di depan Bandara Halim Perdana Kusuma yang antusias sekali untuk menunggu kedatangan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud yang akan tiba pada siang hari ini. Nah, kalau kita bicara lagi soal keamanan, ada lebih dari 500 personil kepolisian yang disiagakan oleh Polda Metro Jaya di Bandara Halim Perdana Kusuma sendiri, dan ini belum termasuk dengan pengamanan yang juga dilakukan oleh pihak dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI, baik dari Angkatan Darat ataupun juga dari Angkatan Udara, di mana otoritas dari Bandara Halim Perdana Kusuma ini salah satunya ada di TNI Angkatan Udara. Dan kita melihat bahwa saat ini pihak kepolisian juga tampaknya tengah bersiap untuk melakukan koordinasi pengamanan terkait dengan kedatangan dari Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo yang juga akan tiba ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan jika tidak ada perubahan rencananya, Presiden Joko Widodo ini juga akan menyambut langsung kedatangan dari Raja Salman langsung di depan pintu pesawat yang nanti akan mendarat di landasan VIP di Geraha Manggala Praja, Bandara Halim Perdana Kusuma. Sambutan langsung ke bandara ini merupakan hal yang pertama kali dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama ia menjabat sebagai presiden untuk menyambut kedatangan tamu negara. Biasanya Presiden Joko Widodo hanya melakukan penyambutan di Istana Negara saja. Tetapi kalau ini memang benar terjadi, maka ini adalah hal yang sama dan serupa dengan apa yang dilakukan oleh Raja Salman ketika lawatan Joko Widodo atau pertemuan bilateral Joko Widodo sebelumnya ke Arab Saudi. Hera.
Ya, Dika, saya lihat juga salah satu anggota kepolisian juga tidak mau ketinggalan mendokumentasikan peristiwa bersejarah ini ya dengan menggunakan smartphone ya. Tapi Dika, yang ingin saya tanyakan lagi, Pak Jokowi akan datang, bagaimana dengan arus lalu lintas nanti? Pengosongan akan mulai dilakukan pada pukul berapa hingga pukul berapa sehingga masyarakat yang ingin melakukan mobilitas bisa mulai mengantisipasi kendaraan ataupun juga jam keberangkatan mereka yang melewati titik-titik yang akan dilewati oleh Raja Salman dan rombongan. Baik, tampaknya kami mengalami kendala teknis. Mahardika Utama, koresponden CNN Indonesia, terima kasih atas laporan Anda. Kedatangan Raja Salman akan berdampak pada keterlambatan 10 penerbangan domestik maskapai Batik Air dan juga Citylink, baik keberangkatan ataupun juga kedatangan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Officer in Charge Bandara Halim Perdanakusuma, Handar Basuki, 10 rute penerbangan yang mengalami keterlambatan, kita lihat bersama, yaitu untuk keberangkatan dari Bandara Halim Perdanakusuma dari maskapai Citylink ada 2 penerbangan yang mengalami keterlambatan, yaitu rute Jakarta-Denpasar dan Jakarta-Solo. Sedangkan Batik Air yang mengalami keterlambatan keberangkatan ada 2 rute, yaitu Jakarta-Pekanbaru dan Jakarta-Yogyakarta. Lalu untuk kedatangan di maskapai Citylink ada 2 rute yang mengalami delay, yaitu Denpasar-Jakarta dan Kuala Namu, Jakarta. Sedangkan maskapai Batik Air ada 4 rute yang mengalami delay kedatangan, yaitu Padang Jakarta dan Ambon Jakarta, Surabaya Jakarta, serta Lombok Jakarta. Kunjungan Raja Salman merupakan balasan kunjungan Presiden Joko Widodo. September 2015, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke 3 negara Timur Tengah, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Ketiga negara tersebut adalah mitra Indonesia dalam berbagai bidang. Presiden Joko Widodo ingin membuka akses pasar yang lebih besar dan mendorong kembali investasi di bidang infrastruktur ekonomi. Beberapa industri strategis termasuk perdagangan alutsista akan dibicarakan pada pertemuan